Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fahdani dari Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu defect dan ancaman manipulasi digital dan memahami bahayanya defect itu di era digital zaman sekarang. Kita hidup di era di mana realistis digital bisa dengan mudah dipalsukan. Presentasi ini saya mengungkapkan bagaimana defect menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia dan cara mempertahankan kepercayaan di tengah gelombang manipulasi digital. Apa itu defect? Fenomena yang mengubah realitas. Defect adalah teknologi AI yang menciptakan video atau audio palsu yang sangat meyakinkan. Teknologi ini membuat seseorang tampak melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Bagaimana defect bekerja? Yaitu di sini ada tiga. Salah satunya yang pertama ada data collection. Kumpulkan ribuan gambar target dari media sosial, foto publik, dan konten online. Dan yang kedua yaitu ada training AI model, yaitu GAN atau Generative Adversarial Network, yaitu belajar meniru ekspresi wajah, suara, dan gerakan. Yang ketiga ada generasi konten, AI menghasilkan video atau suara palsu yang sangat realistis dalam hitungan detik. Nah, selanjutnya ada ancaman di dunia politik dan demokrasi bagi deepfake sendiri, yaitu viralnya video mendadak pejabat berkata kontroversial atau politikus mengakui tindakan ilegal bisa memicu kerusuhan sosial di Indonesia. Ini mengancam stabilitas demokrasi pemilu 2024 sampai 2029. Selanjutnya, yaitu serangan keamanan digital terhadap warga biasa. Yang pertama, penipuan identitas, pencuri kartu kredit memalsukan wajah korban untuk transaksi daring. Dan yang kedua ada kompromis privacy, yaitu video intim palsu digunakan untuk pemerasan dan pelecehan cyber. Dan yang ketiga, fitnah pribadi, video pekerjaan palsu merusak reputasi dalam dunia profesional. Nah, di sini ada apa contoh kasus defect di Indonesia, yaitu pada tahun 2023. Tahun 2003, yaitu viralnya video artis Indonesia dalam adegan tidak senonoh yang terbukti palsu. Korban mengalami depresi berat dan kehilangan kontrak kerja. Pada tahun 2024, ada kasus penipuan menggunakan deepfake, yaitu CEO untuk transfer uang perusahaan senilai kurang lebih 2,3 miliar di Jakarta. Nah, teknologi deteksi senjata melawan manipulasi. Yang pertama ada analis micro ekspresi. AI mengidentifikasi perbedaan gerakan otot wajah yang tidak natural. Yang kedua ada forensik audio, analisis pola suara dan gelombang yang tidak konsisten dengan nada asli. Yang ketiga ada watermark digital, media otentik dilengkapi tanda digital yang sulit dipalsukan. Nah, ini ada contoh di mana yang fake dan yang asli. Selanjutnya, cara mengidentifikasi defect ada tiga, yaitu yang pertama, cek detail kecilnya, perhatikan blink rate yang abnormal, tekstur kulit tidak rata, atau cahaya yang tidak konsisten. Dan yang kedua, analisis gerakan, head movement, head movement yang terlalu smooth atau lip sync yang tidak pas dengan audio. Yang ketiga, verifikasi sumber, yaitu dicek terlebih dahulu original source-nya dari konten dan cari confirmation dari media resmi terpercaya. Nah, di sini ada langkah praktis untuk melindungi dari defect, yaitu yang pertama, aktifkan two-factor authentication di semua akun sosial media.
Dan yang kedua, jangan share konten mencurigakan tanpa verifikasi. Ketiga, gunakan official apps, bukan third party. Dan yang keempat, simpan bukti jika menjadi korban, salah satu menjadi korban ya, dari defect. Yang terakhir, masa depan atau navigasi dunia digital dengan bijaksana. Di Indonesia sedang mengembangkan regulasi defect yang serius. Teknologi deteksi terus berkembang, tapi kesadaran publik adalah kunci terbesar. Tetap vigilan verifikasi sebelum sharing, dan laporkan konten yang mencurigakan. Keamanan digital adalah tanggung jawab dari kita semua. Mungkin itu saja dari saya penjelasan eh, tentang defect dan ancaman manipulasi digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fikri Fadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.